Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi untuk bab berikutnya. Pertama itu ada keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Bukan hanya per antivirus dan juga data, sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Yang ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional telah terjadi kegangguan. Keamanan informasi. Keamanan sistem merupakan saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi. Mereka perhatian nyaris terfokus secara inklusif pada perlindungan peranti keras dan juga data. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer tentang fasilitas dan data dan juga informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan juga informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga ada integritas, semua informasi harus memberikan representasi yang akurat atau sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Yang pertama itu ada manajemen keamanan informasi, merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua, manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap setelah adanya bencana. 3. Ada jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan digunakan untuk individu di dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Yang keempat ada Direktur Assurance Informasi Perusahaan yang akan melaporkan kepada CEO dan mengelola unit penjaga informasi. Yang kelima ada manajemen risiko, dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Yang keenam ada tolak ukur keamanan informasi, yaitu adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak diotorisasi. Yang ketujuh ada kepatuhan terhadap tolak ukur adalah ketika perusahaan mengikuti pendekatan yang dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman serta risiko dan juga tolak ukur tersebut menawarkan perlindungan yang baik. Saya, Angguni Puspitosari dengan MPM Akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ancaman keamanan informasi atau dikenal dengan Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama ada ancaman internal dan eksternal. Jadi, ancaman internal itu tidak hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan juga mitra bisnis perusahaan. Ancaman internal itu diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Yang kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Beberapa ancaman merupakan tindakan disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam atau di luar dari perusahaan. Keamanan informasi harus dituju untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan harus dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman, ada 5 jenis ancaman. Yang pertama ada malicious software atau malware. Nah, ini terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dalam melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Nah, fungsi-fungsi tersebut itu dapat menghapus file atau menyebabkan sistemnya berhenti. Yang kedua ada worm atau disebut cacing. Tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email.
Yang ketiga ada Trojan horse, tidak dapat merepresikan ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, pengguna menyebarkan sebagai suatu perangkat. Nah, pada saat perangkat tersebut digunakan, akan menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang keempat ada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang dapat mengganggu dengan tujuan lebih ke pemasaran atau pengumpulan data pengguna untuk keperluan periklanan. Yang kelima ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memata-matai pengguna dengan cara mengumpulkan informasi pribadi dan aktivitas pengguna tanpa izin. Nah, spyware itu bekerja secara sembunyi dan berpotensi menyebabkan kerugian privasi dan juga finansial. Selanjutnya mengenai risiko. Jadi, risiko keamanan informasi atau informasi security risk merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Ada jenis-jenis risiko keamanan informasi. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terorientasi dan pencurian. Jadi, ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah kehilangan informasi atau uang. Contohnya, mata-mata industri yang dapat memperoleh informasi mengenai kompetisi yang berharga dan kriminal komputer yang dapat menyelundupkan dana perusahaan. Yang kedua, ada penggunaan yang tidak terorientasi. Itu terjadi karena orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal-hal tersebut. Contohnya, kejahatan komputer tipe ini adalah hacker yang memandang keamanan informasi sebagai suatu tantangan yang harus diatasi. Yang ketiga, ada penghancuran yang tidak terorientasi dan penolakan layanan. Jadi, seseorang itu dapat merusak atau menghancurkan peranti keras maupun peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan itu tidak berfungsi. Nah, contohnya itu seperti penjahat komputer yang akan memasuki jaringan komputer perusahaan dan menggunakan sumber daya perusahaan melalui email sehingga operasional bisnis normal tidak berlangsung. Yang keempat ada modifikasi yang tidak terorientasi. Jadi perubahan itu dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Nah, salah satu contohnya adalah perubahan nilai pada catatan akademik siswa. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita membahas persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik itu telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru, bukan masalah perlindungan seperti data, informasi, dan peranti lunak, tetapi masalah ini terkait dengan perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit itu terjadi 12 kali lebih sering untuk para peritel e-commerce dibanding para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Salah satunya yang pertama yaitu kartu kredit sekali pakai. Pada September tahun 2000, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai yang ditunjukkan untuk 60-70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dan penggunaan internet. Cara kerjanya, untuk pemegang kartu ini membeli sesuatu secara online, jadi ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit. Nah, kemudian angka ini merupakan bukan nomor kartu kredit pelanggan tersebut dan diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran.
Meskipun mempelopori kartu kredit sekali pakai, American Express tidak melanjutkannya. Jadi perusahaan kartu kredit lain telah mengikuti sistem kartu ini. Discover menawarkan desktop virtual credit yang memberikan para pembelinya kemampuan untuk melakukan pembelian berulang kali dari situs web yang sama. Citibank menawarkan virtual account members dan MBNA melalui program yang disebut dengan SoftSave. Kemudian yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Pada waktu yang bersamaan dengan peluncuran kartu sekali pakai oleh American Express, Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk diikuti oleh para peritelnya. Peritel yang memilih tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam program Visa atau pembatasan penjualan dengan Visa. Jadi peritel ini harus yang pertama memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi data pada data yang disimpan. Kemudian yang keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Yang kelima, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Yang kedelapan, memantau akses data dengan ID unik. Yang kesembilan, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang ke-10, secara teratur menguji sistem keamanan. Kemudian, untuk mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh peritel dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama, bisa dengan menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Kemudian yang kedua, meninggalkan data seperti disket, kertas, dan lain-lain, atau komputer dalam keadaan tidak aman. Dan yang ketiga, meluncurkan data jika menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Nah, praktik-praktik keamanan yang diwajibkan telah ditingkatkan lagi melalui program pengamanan informasi pemegang kartu atau Cardholder Information Security Program atau disingkat dengan CISP. CISP ditunjukkan pada peritel dengan tujuan untuk menjaga data pemegang kartu. Tujuan ini dicapai melalui penetapan pembatasan pada berita mengenai data yang dapat disimpan setelah Visa menyetujui suatu transaksi. Satu-satunya data yang dapat disimpan adalah nomor rekening pemegang kartu serta nama dan tanggal kadaluarsa kartu tersebut. Nah, semua tindakan yang diambil oleh perusahaan kartu kredit ini ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen untuk berbelanja secara online. Kemudian selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini diidentifikasi sebagai satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi, dan risiko ini dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Mendefinisikan risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Pendekatan yang sistematis dapat dilakukan pada langkah 3 dan 4 untuk menentukan dampak dan menganalisis kelemahan. Berikut merupakan tabel ilustrasi pilihan-pilihan ini. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi dampak parah atau severe impacts yang dapat membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Dampak signifikan atau signifikasi impacts yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Kemudian ada dampak minor atau minor impact yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Baik risiko parah maupun signifikan, analisis kelemahan harus diselesaikan karena ketika analisis tersebut mengindikasi kelemahan tingkat tinggi, maka terdapat kelemahan substansial di dalam sistem jika
pengendalian harus diimplementasikan untuk mengeliminasi, mengurangi kelemahan tersebut. Jika kelemahan itu bersifat menengah atau terdapat beberapa kelemahan, maka pengendalian sebaiknya diimplementasikan. Jika kelemahan bersifat rendah, sistem terkonjungsi dengan baik dan beroperasi dengan benar, maka pengendalian harus tetap dijaga. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko, yang isinya sebaiknya mencakup informasi sebagai berikut mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama, deskripsi risiko. Yang kedua, sumber risiko. 3, tingginya tingkat risiko. 4, pengendalian yang ditetapkan pada risiko tersebut. 5, para pemilik risiko tersebut. Ke-6, tingkat yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Yang ketujuh, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Nah, jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu yang ke-8, apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Ini ada kebijakan keamanan informasi. Dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan bertahap, yaitu fase 1, inisiasi proyek, yaitu dengan tim penyusun kebijakan keamanan yang dibentuk. Jika komite pengawas miss, perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut. Suatu komite pengawas khusus dapat dibentuk. Jika suatu komite khusus telah dibentuk, maka komite tersebut akan mencakup manajer di wilayah-wilayah di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Fase 2, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase 3, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu serta untuk mendapatkan pandangan mengenai kebijakan persyaratan kebijakan. Fase 4, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan ini dilaksanakan dalam unit-unit organisasi, serta pelatihan dapat terdiri atas anggota proyek, perwakilan internal lain seperti orang-orang dari TI dan SDM atau konsultan luar. Ini merupakan salah satu contoh manajemen pengetahuan di mana manajemen meletakkan program formal pada tempatnya untuk meningkatkan pengetahuan keamanan karyawan yang tepat. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Idealnya, para manajer unit melaksanakan pertemuan dengan karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mengikutinya. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk yang pertama, keamanan sistem informasi, kemudian pengendalian akses sistem, ketiga, keamanan personil, lalu keamanan lingkungan dan fisik, kemudian keamanan komunikasi data, yang keenam, klasifikasi informasi, 7, perencanaan kelangsungan usaha, dan selanjutnya akuntabilitas manajemen. Kebijakan ini diberitahukan kepada karyawan sebaiknya dalam bentuk tulisan melalui program pelatihan dan edukasi. Kemudian setelah kebijakan diterapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Icar Hamania, NPM 2301310019. Nah, next aku bakal jelasin tentang materi pengendalian. Nah, jadi apa sih pengendalian itu? Jadi pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi sebuah perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko tersebut.
pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Nah, oke, next aku bakal ngejelasin pengendalian teknis terlebih dahulu. Jadi pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari pengendalian teknis itu sendiri. Yang pertama ada pengendalian akses. Jadi pengendalian akses ini dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup, yang pertama itu ada identifikasi pengguna. Jadi para pengguna itu pertama-tama mengidentifikasikan diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Lalu yang kedua ada autentikasi pengguna. Nah, setelah identifikasi awal telah dilakukan, para pengguna itu memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki. Lalu yang terakhir ada otorisasi pengguna. Nah, setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat pengguna tertentu. Lalu yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya sistem deteksi gangguan itu, contoh yang pertama itu ada peranti lunak proteksi virus atau virus protection software yang telah terbukti efektif untuk melawan virus yang terkirim melalui email. Lalu ada peranti lunak tersebut mengidentifikasikan pesan pembawa virus dan memperingatkan si pengguna. Lalu yang kedua ada peralatan prediksi ancaman dari dalam atau incident threat prediction tools. Adalah peranti lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasi calon pengganggu sebelum memiliki kesempatan untuk membahayakan. Lalu pengendalian teknis yang ketiga ada firewall yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dari perusahaan tersebut dan internet. Nah, konsep di balik firewall adalah dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan dan bukannya pengaman terpisah untuk masing-masing komputer. Nah, berikut ini adalah 3 jenis dari firewall sendiri. Yang pertama adalah firewall penyaring paket. Router adalah alat jaringan yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router tersebut dapat berlaku sebagai firewall. Router itu yang dilengkapi dengan tabel data, alamat IP yang menggambarkan kebijakan penyaringan. Lalu firewall yang kedua ada firewall tingkat sirkuit. Merupakan salah satu peningkatan keamanan dari router adalah firewall tingkat sirkuit yang terpasang antara internet dan jaringan perusahaan tapi lebih dekat dengan medium komunikasi atau sirkuit daripada router. Lalu firewall yang ketiga ini adalah firewall tingkat aplikasi, di mana firewall ini berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Kekuatan penuh pemeriksaan keamanan tambahan dapat dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai macam-macam pengendalian teknis. Nah, yang keempat yaitu ada pengendalian kriptografis. Nah, kriptografi yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Nah, dengan adanya kriptografi ini, data dan juga informasi yang tersimpan dan juga ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Dengan kata lain, data dan juga informasi tersebut itu akan dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Nah, dengan adanya kriptografi ini, jika seorang yang tidak memiliki otoritas itu memperoleh akses, enkripsi tersebut itu akan membuat data dan juga informasi yang
dimaksud tidak berarti apa-apa dan mencegah kesalahan pengguna. Nah, salah satu bentuk dari popularitas kriptografi yaitu adanya SET. Nah, SET ini merupakan kepanjangan dari Securitas Electronic Transaction yang melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital, di mana tanda tangan digital ini hanya dikeluarkan kepada orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam transaksi e-commerce, baik itu pelanggan, penjual, maupun institusi keuangan. Kemudian yang kelima ada pengendalian fisik. Nah, perusahaan itu biasanya dapat melakukan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam, baik itu seperti gempa bumi, banjir, ataupun badai. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, di sini yaitu dengan meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Nah, dari daftar panjang pengendalian teknis itu kan tidak semuanya dicantumkan. Nah, hal ini itu menandakan bahwa teknologi itu telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi. Nah, dengan adanya pengendalian teknis yang dikenal sebagai bagian terbaik untuk keamanan, itu biasanya banyak perusahaan yang memilihnya dari daftar dan juga menerapkannya sebagai kombinasi yang dianggap dapat menawarkan pengguna yang paling realistis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian formal dan juga informal. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengendalian formal. Pengendalian formal itu dapat mencakup penentuan cara berperilaku, kemudian ada dokumentasi prosedur dan juga praktik yang diharapkan, dan juga pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dan panduan yang berlaku. Nah, pengendalian ini itu bersifat formal karena manajemen sendiri itu menghabiskan banyak waktu untuk menyusun, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan juga diharapkan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk membuat pengendalian formal ini efektif, manajemen puncak itu harus berpartisipasi secara aktif dalam menentukan dan juga memberlakukannya. Kemudian yang kedua yaitu akan dijelaskan mengenai pengendalian informal. Nah, pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan juga edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, pengendalian ini itu ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan itu memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Nah, dari ketiga jenis pengendalian, baik itu teknis, formal maupun informal, itu mengharuskan adanya biaya. Karena ketiga jenis pengendalian tersebut itu bukanlah praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan dengan biaya yang diharapkan dari resiko yang akan terjadi. Maka pengendalian tersebut itu harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya itu dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tetapi dalam beberapa industri itu terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian yang kedua yaitu adanya dukungan pemerintah dan juga industri. Nah, beberapa organisasi pemerintah maupun internasional itu telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, beberapa standarnya itu ada yang berbentuk tolak ukur yang telah didefinisikan sebelumnya sebagai strategi alternatif untuk manajemen resiko. Dan juga beberapa pihak penentu standar itu menggunakan istilah yang namanya baseline atau dasar dan bukannya benchmark. Nah, organisasi itu tidak diwajibkan untuk mengikuti standar ini, namun standar ini itu ditujukan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanannya. Nah, berikut itu beberapa contohnya. Yang pertama ada BS 7799 milik Inggris. Nah, standar ini tuh menentukan satu set pengendalian dasar. Kemudian yang kedua ada Baseline Protection Manual. Nah, baseline ini ditujukan untuk memberikan keamanan yang cukup jika yang menjadi tujuan adalah kebutuhan proteksi normal. Baseline ini itu juga dapat digunakan sebagai landasan perlindungan dengan kadar yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada COBIT yang berfokus pada proses yang dapat diikuti perusahaan dalam menyusun standar dengan berfokus pada penulisan dan juga pemeliharaan dokumentasi.
Kemudian yang keempat ada GASSP. Nah, ini merupakan produk dari Dewan Riset Nasional Amerika Serikat, di mana penekanannya itu pada alasan penentuan kebijakan keamanan. Dan yang terakhir yaitu ada ISF. Nah, ISF dari Informasi Sekuritas Forum itu mengambil pendekatan baseline dengan memberikan perhatian yang cukup banyak pada perilaku pengguna yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut. Nah, dari semua itu tidak ada satupun dari standar-standar ini yang menawarkan cakupan yang menyeluruh dari masalah ini. Namun, jika disatukan standar-standar ini itu dapat menjadi dasar yang baik untuk diikuti perusahaan dalam menentukan kebijakan keamanan informasinya sendiri untuk mendukung budaya organisasi yang ada pada perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai peraturan pemerintah. Nah, pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris itu telah menetapkan standar dan juga menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Nah, beberapa di antaranya yaitu ada standar keamanan komputer pemerintahan Amerika Serikat, di mana hal ini itu diawali dari studi yang dilakukan oleh perusahaan riset Gartner yang memprediksi bahwa hingga 2005, 90% dari semua serangan keamanan komputer itu akan ditujukan pada kelemahan di mana perlindungan yang sudah ada itu dikenal. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu merespon dengan mencanangkan program-program yang ditujukan untuk menerapkan perlindungan yang sudah dikenal ini. Nah, program tersebut itu mencakup seperangkat standar keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi, ditambah tersedianya program peranti lunak yang menilai sistem para pengguna dan juga membantu mereka dalam mengonfigurasi sistem mereka untuk memenuhi standar. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan, dan juga Keamanan Inggris 2001. Nah, di negara Inggris, parlemen itu telah memberlakukan Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan, dan juga Keamanan ataupun Anti Korupsi, Crime and Security Act atau ATCSA 2001 ini. Nah, undang-undang ini itu memiliki 3 pasal, di mana yang pertama yaitu ISP diharuskan untuk memelihara data mengenai semua kejadian komunikasi selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, otoritas pajak pemerintah itu diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi keuangan seorang atau organisasi kepada pihak berwajib yang sedang menyelidiki tindakan kriminal atau terorisme tersebut. Dan yang ketiga, ada kewajiban kerahasiaan di mana dihilangkan untuk badan-badan umum meskipun hanya terdapat kecurigaan akan adanya tindakan terorisme yang akan terjadi. Oke, kita lanjut ke materi standar industri. Nah, pengertian dari standar industri adalah standar yang dirancang untuk membantu organisasi dalam atau untuk melindungi data dan sistem mereka. Lanjut ke sertifikasi profesional. Di sini ada 3 sertifikasi profesional. Itu yang pertama ada Asosiasi Auditor Sistem dan Pengendalian. Jadi itu sertifikasi profesional yang dikeluarkan oleh organisasi global yang menawarkan berbagai sertifikasi untuk profesional TI, audit, dan keamanan. Kemudian ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Jadi sebagai lembaga sertifikasi global terkemuka di bidang keamanan informasi. Yang terakhir ada Institut SANS, yaitu organisasi riset dan pendidikan keamanan informasi terbesar di dunia. Lanjut ke manajemen keamanan informasi. Nah, di dalam manajemen keamanan informasi terdapat 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kebijakan keamanan, yaitu menetapkan aturan dan ekspektasi tentang penggunaan data dan sistem. Kemudian ada kontrol dan proteksi. Jadi implementasi langkah-langkah seperti firewall, enkripsi, kontrol akses, dan pelatihan karyawan. Ketiga ada respon insiden, yaitu mempersiapkan prosedur untuk mengatasi pelanggaran keamanan. Keempat, yaitu penilaian resiko. Jadi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko terhadap informasi organisasi. Yang terakhir ada audit dan pemantauan, yaitu mengevaluasi efektivitas kontrol secara rutin.
Ke manajemen keberlangsungan bisnis itu ada 3. Yang pertama ada rencana darurat. Jadi rencana darurat tuh panduan tindakan cepat dalam situasi mendesak, misalnya kayak kebakaran, banjir, atau serangan cyber. Kemudian ada juga rencana cadangan. Jadi strategi pencadangan data penting, aplikasi, dan infrastruktur untuk memulihkan operasional. Dan yang terakhir ada rencana catatan penting, yaitu menentukan dokumen dan data kritis yang harus diamankan dan dipulihkan terlebih dahulu. Kita ke materi yang terakhir, yaitu ancaman terbesar untuk perusahaan. Yang pertama itu ada ransomware. Jadi ransomware itu malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Kemudian ada sectorization dan data leak, yaitu ancaman untuk mempublikasikan data sensitif atau pribadi jika tidak membayar tebusan. Kemudian ada business email compromise, yaitu penipu itu berpura-pura menjadi eksekutif untuk memanipulasi pegawai agar mentransfer dana.